Inilah hidup kami ya Tuhan, hidup yang kami persembahkan kepadamu, hidup yang kami berikan seutuhnya bagimu. Biarlah hati kami menjadi takhtamu di mana Engkau ada dan menjadi pemimpin atas kehidupan kami. Dan kami terus menyerahkan bagian-bagian dari kehidupan ini. Biarlah hanya Tuhan sajalah yang memerintah atas kehidupan kami. Tuntunlah perjalanan hidup ini yang tidak mudah bagi kami, namun kami percaya bahwa bersama Tuhan kami bisa melangkah bersama-sama dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari Allah karena kuasa dan otoritas dan cinta kasih Tuhan yang begitu kuat bagi kami. Saat ini hati kami mau dibukakan bagi firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan pada setiap hati kami. Dalam nama Yesus yang punya firman, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Selamat sore, dan hari ini ibadah kita agak sedikit tersendat karena rupanya ada ulang tahun TNI sehingga banyak yang terlambat. Mungkin juga ada yang nggak sampai. Ya, mudah-mudahan ya tidak terlalu terlambat ya. Tetapi puji Tuhan kita tetap bisa sampai di sini. Baik saudara, tema kita hari ini adalah tema yang baru karena ini adalah bulan baru. Ya, kita udah tinggalkan bulan September, sekarang kita masuk di bulan Oktober. Life Center on God. Ini bicara tentang hidup yang berpusat pada Allah atau hidup berpusat pada Tuhan. Kira-kira begitu ya. Nah, saudara-saudara, nanti kita akan lihat ini selama bulan Oktober dan kita akan pecah dalam 4 tema mingguan gitu ya. Nanti minggu ini kita akan lihat apa itu hidup berpusat pada Allah, dan kita akan lihat dari sisi studi kata maupun teologisnya gitu ya. Nanti minggu kedua kita akan lihat apa saja alasan dan pentingnya hidup berpusat pada Tuhan. Kenapa sih kita harus hidup berpusat pada Tuhan? Untuk apa sih? Ya, kan kita bisa saja menjalani hidup kita tanpa Tuhan, kira-kira begitu ya. Kemudian minggu ketiga kita akan lihat apa saja tantangan, kesulitan gitu ya kalau kita hidup berpusat pada Tuhan. Lalu nanti kita minggu kelima akan kita lihat apa endingnya, tujuan akhir daripada hidup berpusat pada Tuhan itu apa gitu ya. Nah, hari ini kita akan melihat dulu satu ayat firman Tuhan. Kita baca dulu ayat ini, kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya rasa kita sering membaca bagian ayat ini atau ayat ini, dan ini ayat yang sangat terkenal sekali dalam Roma 11 ayat 36 ya. Nah saudara, ayat ini bicara tentang apa sih? Nah, hari ini kita akan lihat 2 pertanyaan yang akan kita jawab. Apa itu hidup yang berpusat pada Allah? Ya, apa artinya? Apa maknanya? Kita mau lihat dulu arti dan makna daripada hidup yang berpusat pada Allah. Karena itu hari ini kita akan lihat yang pertama adalah makna atau arti secara studi kata atau etimologi, gitu ya. Saudara, kata hidup berpusat pada Allah itu ada 3 kata yang merupakan kata kunci, kata penting gitu ya. Yang pertama itu kata hidup, yang kedua nanti kata berpusat, nanti yang kedua itu pada Allah gitu ya. Nah, hidup itu apa sebetulnya? Hidup itu di dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai zoe. Zoe itu artinya apa? Hidup, saudara. Ya, kata hidup dalam bahasa Yunaninya disebut zoe. Nah, zoe artinya hidup, artinya kehidupan. Nah, tapi ada yang menarik dari kata zoe, bahwa yang disebut dengan kehidupan di situ bukan sekedar kehidupan secara biologis, bukan sekedar kehidupan secara jasmani. Yang disebut sebagai zoe, kehidupan di sini bukan sekedar hidup fisik kita,
bukan sekedar hidup biologis kita, bukan. Tetapi juga berarti kehidupan rohani kita, kehidupan spiritual kita yang bersumber pada Tuhan. Jadi kalau ngomong soe, kalau ngomong kehidupan dalam arti soe itu, saudara, ini bukan sekedar bicara hidup secara jasmani, secara fisik saja, enggak. Tapi ini bicara juga kehidupan secara rohani, secara spiritual yang bergantung sepenuhnya dan bersumber pada Tuhan. Itu artinya hidup di dalam bagian ini, ya. Beda kalau saya ngomong, ya kamu hidup ya, ya saya hidup gitu ya. Kamu hidup seperti apa? Ya saya makan, saya jaga kesehatan saya olahraga tiap hari gitu ya. Lalu saya makan makanan sehat, sehingga tenaga saya kuat, saya bisa olahraga, saya bisa angkat besi, karena tenaga saya, otot saya jadi gede gitu ya. Tapi itu kan bicara kehidupan secara fisikmu. Itu bicara tentang kehidupanmu secara biologis. Ya kan? Secara rohani nggak ngomong soal itu. Nah, soe itu bicara secara rohani juga, saudara. Secara spiritual. Bahwa hidup kita tidak cuma fisik saja. Hidup kita tidak cuma biologis saja. Tetapi juga secara rohani, secara spiritual. Di mana kita bergantung pada Tuhan dan bersumber pada Tuhan. Ini pengertian studi kata dari kata yang pertama. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 4, saya baca ayat ini ya. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, kenapa Alkitab bilang di dalam Dia? Maksudnya itu di dalam Allah atau di dalam Kristus ada hidup. Loh, kan aku sudah punya hidup. Tapi kan hidup yang kita punya ini kan hidup masih di luar Tuhan kan. Sebelum kita kenal Tuhan, kita cuma kenal hidup di luar Tuhan kan. Saya cuma punya hidup secara fisik saja. Tapi waktu saya mengenal Tuhan, waktu saya mengenal Yesus, Yesus sudah menyelamatkan saya, Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya punya hidup yang lain, yaitu soe itu, yaitu hidup spiritual, hidup rohani saya. Makanya dibilang di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kemudian Yohanes 10 ayat 10. Ini juga mengatakan dengan sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tuhan Yesus mau membandingkan kedatangannya dengan pencuri. Kalau pencuri datang kayak apa? Kalau aku datang kayak apa? Dia mau kontraskan, saudara. Dia bilang pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, banyak orang suka menafsirkan ayat ini dengan cara yang berlebihan. Nah kan, kalau kita hidup dalam Tuhan itu kan dikatakan kita akan hidup dalam berkelimpahan. Karena itu kalau kita jadi anak Tuhan pasti kaya. Kalau kita jadi anak Tuhan, kita akan pasti sukses. Kalau kita jadi anak Tuhan, kita menjadi orang yang berhasil. Kita akan jadi kaya raya. Kenapa? Ini kan Yesus janji kasih hidup yang penuh kelimpahan. Wah, saudara, ini salah. Yang disebut dengan mempunyai dan kelimpahan itu adalah kemurahan hidup itu sendiri. Saudara, ada orang kaya tapi pelitnya luar biasa. Tapi ada orang miskin, dia murah hati luar biasa. Di mata Tuhan, siapa yang kaya? Orang yang penuh kemurahan itulah yang kaya. Makanya Tuhan bilang, aku rela jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Artinya apa? Dia merendahkan diri dan mati bagi kita. Supaya hidup yang kita dapat dari Yesus itu kita penuh dengan kemurahan. Ini tidak bicara kekayaan secara jasmani. Jadi hidup yang dimaksudkan Yesus itu adalah hidup yang bernuansa atau hidup yang rohani, hidup yang secara spiritual. Jadi ini yang disebutkan dengan hidup ini, saudara. Jadi hidup yang bersumber dari Tuhan, gitu ya. Memperoleh kehidupan. Nah, kalau kita memperoleh kehidupan ini ada dua cara, ada dua ciri itu ya.
Hidup itu adalah terang dunia, terang manusia, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu ciri hidup yang kita dapatkan dari Tuhan. Nah, sekarang kita lihat yang kata yang kedua, yaitu kata berpusat. Kata berpusat. Kata berpusat itu apa sih? Berpusat itu dalam pengertian yang lain itu dalam bahasa Latin itu disebut sentrum. Ya, berpusat itu artinya sentrum. Sentrum memiliki arti ada beberapa. Pertama, titik tengah. Itu artinya sentrum. Atau inti. Dari semua ada intinya. Nah, itu disebut sentrum. Atau disebut dengan poros tengah. Poros tengah itu sentrum. Ya, tentu penerjemahan yang paling tepat adalah pusatnya. Jadi berpusat artinya sentrum, yang artinya titik tengah, inti atau poros tengah, atau yang disebut dengan pusat. Ya, nah jika ada sesuatu yang berpusat, maka semua arah, semua gerakan, semua perhatian itu akan kembali kepada titik pusat. Itu pengertian daripada berpusat. Misalnya ini ya, dalam dunia pemerintahan gitu ya, ada pemerintah pusat gitu ya, ada pemerintah daerah, kabupaten, kota gitu ya. Saudara, daerah, kabupaten, kota ini mereka tetap orientasinya kepada kebijakan pusat kan. Mereka nggak boleh semena-mena, suka-suka mereka dengan kebijakan mereka, nggak bisa. Mereka harus tetap berpedoman pada kebijakan pusat gitu ya. Pusat itu seperti penentu pada umumnya gitu ya. Sehingga kita nggak bisa sembarangan. Sehingga selalu arah kita, gerakan kita, perhatian kita, semuanya kepada yang menjadi pusat. Nah, kembali ke pusat, mengikuti kebijakan pusat, karena pusat adalah sentrum utama daripada pemerintahan. Lalu, kata yang ketiga adalah pada Allah. Saudara, Allah kita tahu artinya theos. Theos itu artinya apa? Dia adalah Allah. Theos artinya sang pencipta alam semesta dan segala isinya. Ya, Theos artinya penguasa segala sesuatu. Jadi kalau kita bilang Allah, maka dia adalah Theos. Theos yang adalah sang pencipta alam semesta. Dan dia adalah penguasa segala sesuatu. Nah, makna-makna ini menunjukkan apa? Bahwa Tuhan adalah pusat, dia sentrum alam semesta, dia pusat segala sesuatu, dia titik tengah, dia titik poros dari segala sesuatu yang diciptakan, termasuk pusat dari kehidupan saya dan saudara. Saudara, jadi secara etimologi kita bisa menerjemahkan atau mendefinisikannya begini, saudara, bahwa hidup ya yang seluruh orientasinya, seluruh arahnya, seluruh pusatnya itu tertuju pada Tuhan, bukan pada diri kita, bukan pada dunia. Saya nggak tahu saudara benar nggak menjadikan Tuhan itu pusat hidupmu? Ya, saudara bisa cek ya. Oke, saya boleh lihat seluruh orientasi saya kemana? Seluruh orientasi hidupku itu ke siapa? Ke diriku kah? Ke dunia ini kah? Atau kepada Tuhan, saudara? Saudara bisa ngecek misalnya seluruh arah hidup saya ini, seluruh tujuan hidup saya itu kemana? Tertuju kepada siapa? Saudara, kadang-kadang kita berpikir kita punya Tuhan gitu ya. Saya punya Tuhan kok, saya kenal Yesus kok, saya kenal Tuhan Allah kok. Tapi orientasi hidup saya bukan ke Tuhan gitu. Itu ke orang lain atau ke dunia ini atau kepada iblis dan setan gitu ya. Jadi kemana? Orang bisa lihat. Makanya jadi Roma 11 ayat 36 berkata, segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, di dalam ayat ini ada 3 kebenaran yang akan kita lihat secara spesifik. Yang pertama, segala sesuatu dari dia, ini bicara tentang Allah adalah sumber. Dia adalah sumber dan segala sesuatu berasal dari dia. Yang kedua, segala sesuatu oleh dia. Maka ini bicara tentang Allah adalah pengatur, dia adalah pemelihara. Dia adalah pusatnya. Nah, ini yang ketiga kita akan lihat. Segala sesuatu bagi dia, kepada dia,
Nah, ini bicara tentang segala sesuatu tujuan akhirnya adalah kepada Tuhan, saudara. Nah, coba kita lihat yang pertama ya. Ini makna secara teologis. Yang pertama adalah Allah adalah sumber kehidupan, asal dari segala sesuatu. Saudara, kalau kita bicara ya tadi dibilang ya dari Dia, ya segala sesuatu dari Dia, ya maka ini bicara tentang Allah adalah sumber, asal dari segala sesuatu. Di dalam Alkitab, saudara, kita menemukan dua fakta bahwa Allah disebut sebagai sumber itu. Kenapa sih? Kenapa Allah bisa dibilang Dia adalah sumber? Apa alasannya? Apa faktanya kalau Allah disebut sebagai sumber? Yang pertama, kita bisa temukan ini, saudara, bahwa Dia adalah pencipta segala sesuatu. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, siapa yang mau mengerti ini? Dunia ini terjadi karena teori ledakan gitu, teori debu begitu, sehingga terjadi gumpal jadi besar, jadi bumi gitu, jadi planet gitu. Enggak, saudara. Ya, dikatakan oleh Alkitab bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya segala sesuatu yang ada, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu bersumber dari Tuhan. Seluruh eksistensi keberadaan alam semesta ini dan seluruh isinya itu bersumber dari Tuhan. Bayangkan jika Tuhan tidak menciptakan, jika Tuhan tidak mengadakan yang namanya segala sesuatu, maka segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini tidak akan pernah ada dan kita tidak akan pernah memanfaatkannya. Kalau Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu, makanan tidak ada. Lalu kita mau makan bagaimana? Kalau Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu, pakaian tidak ada. Lalu bagaimana kita mau berpakaian? Kalau Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu, tempat tinggal juga tidak ada. Semua nggak ada. Teknologi tidak ada. Harta kekayaan tidak ada. Semua materi yang kita butuhkan di muka bumi ini tidak ada. Kalau Tuhan tidak ciptakan semua. Ingat, Dia adalah sumber. Saudara, apa yang kau punya hari ini itu sumbernya dari Tuhan, saudara. Tanpa Tuhan, maka tidak ada yang namanya kehidupan kita. Lalu apa yang kita banggakan? Nggak ada. Ini adalah fakta pertama. Mengapa Tuhan disebut sumber? Karena Dia menciptakan segala sesuatu. Dan oleh Dia segala sesuatu ada. Sehingga saudara dapat apapun yang sudah dapatkan. Ya kan? Saudara sadar nggak prinsip ini? Waktu saudara bekerja, pagi-pagi pergi ke tempat kerja. Ya, nanti saudara dapat upah. Sadar nggak kalau itu juga adalah bersumber dari Tuhan? Saudara kerja sebulan, begitu tanggal akhir bulan, saudara dikasih gaji oleh bosmu. Ya, harusnya kita bilang, Tuhan terima kasih, aku bersyukur, sebab gaji ini juga berasal dari Tuhan, bersumber dari Tuhan. Ini alasan pertama mengapa Dia disebut sumber, gitu ya. Yang kedua, Dia adalah pemberi napas hidup kepada manusia. Saudara, kenapa Allah disebut sumber? Ya, asal dari segala sesuatu. Yang kedua, karena Dia memberi napas hidup kepada kita. Ya, Kejadian 2 ayat 7 saya membaca ya. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah dia menjadi makhluk yang hidup. Hidup manusia bukan hasil kebetulan yang beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang teori kebetulan ya. Saya ada karena kebetulan. Enggak, manusia ada bukan karena kebetulan. Tapi Tuhan menciptakan kita, Dia menghembuskan napas ke dalam hidung kita. Sehingga kita menjadi hidup. Bayangkan kalau Tuhan tidak, Dia membentuk kita, tubuh kita udah jadi. Tapi Dia tidak menghembuskan napas ke dalam hidung kita. Kita akan seperti apa? Kita akan seperti patung. Nah, patung yang begitu indah, tapi tidak bergerak, tidak hidup.
Begitu Tuhan menghembuskan napas ke dalamnya, baru kita bisa bergerak. Karena itu ini bicara tentang hal yang luar biasa. Makanya kalau kita belajar Alkitab, saudara, seringkali kita melihat baik Allah maupun Kristus berkaitan langsung dengan napas hidup manusia. Misalnya Adam, ya, dalam Kejadian 2 ayat 7 baru menjadi hidup setelah Allah menghembuskan napasnya tadi. Padahal dia dari debu, dia dari tanah liat yang dibentuk gitu ya. Kemudian misalnya Elia pernah berdoa untuk seorang anak dari janda Sarpat. Allah memberi dan mengembalikan hidup anak itu. Dia berdoa, minta Tuhan menghidupkan anak itu kembali. Dan anak itu hidup, karena Tuhan memberikan napas hidup kepada dia. Ini Allah adalah sumber kehidupan kita. Lalu yang bagian yang ketiga, contohnya misalnya, Yesus membangkitkan Lazarus. Waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, saudara, dua hal terjadi di situ. Bahwa itu menunjukkan kehidupan jasmani dan kehidupan rohani kita ada di dalam tangan Tuhan. Saudara bayangkan saja saudara mati gitu ya. Tuhan bangkitkan. Saudara, ada satu film yang pernah diangkat dari kisah nyata. Anaknya sudahlah ditolong, dokter berusaha ditolong tapi nggak bisa. Akhirnya si anak remajanya ini meninggal. Lalu waktu mamanya masuk, dokter bilang, silakanlah kau mau bersama dengan anakmu, sudah nggak bisa tertolong lagi sebanyak waktu yang kau mau. Jadi waktu ibu ini masuk, dia pegang kedua kakinya yang sudah kaku. Waktu dia pegang kedua kakinya, dia teringat dengan anaknya waktu masih bayi. Seorang ibu kan suka ngeremes anak kaki bayinya kalau masih kecil gitu ya. Dia teringat, lalu dia mulai sedih. Kalau dia bilang, Tuhan saya butuh, saya nggak mengerti kenapa dia meninggal. Akhirnya dia berdoa sambil menangis, dia bilang, Roh Kudus saya butuh engkau sekarang. Jangan bawa anakku, kembalikan dia kepadaku. Terakhir sekali dia doa sambil menangis, sambil suaranya melengking, Tuhan tolong saya, kembalikan anak saya. Tiba-tiba komputer yang tadinya garisnya sudah datar, langsung titit, titit, titit. Maka ini disebut sebagai mujizat yang luar biasa. Dokter masuk kembali lalu mulai ini dia kembali, akhirnya si anak itu hidup kembali. Ya, walaupun difilmkan dan dibilang itu kisah nyata. Tapi itu adalah kebenaran. Karena dia memberikan napas hidup buat kita. Maka kalau dia jadi pusat hidupmu, itu hal yang wajar. Dia sumbernya. Hidupmu itu bersumber dari dia. Karena itu saudara, ada dua fakta dalam Alkitab ya yang menjadi implikasi buat kita. Ya, dari fakta Alkitab ini saudara, ada dua implikasi. Yang pertama, hidup kita ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan sepenuhnya. Kalau Allah adalah sumber bagi kita, Dia adalah sumber hidup kita, maka hidup kita ini bukanlah milik kita, tapi milik Tuhan sepenuhnya. Suatu saat Tuhan bisa ambil hidupmu, kapan saja Dia bisa ambil. Waktu Tuhan memutuskan untuk mengambil hidupmu, engkau tidak bisa menolak, engkau tidak bisa menahannya sedikit pun. Ya, itu sebabnya kita nggak boleh sombong dengan hidup kita. Kalau engkau lagi sehat hari ini, engkau lagi rasanya naik daun saat ini, saudara, jangan sombong, sebab hidupmu itu adalah milik Tuhan yang suatu saat Dia bisa ambil. Karena itu kita mesti mensyukuri setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau besok pagi kau bangun dengan sehat, kalau besok pagi kau masih bisa nikmati hidup dan hari yang baru, itu semua karena anugerah Tuhan. Kisah Rasul 17 ayat 28 berkata begini, di dalam Dia kita hidup dan kita bergerak dan kita ada. Rasul Paulus berkata dengan tegas, di dalam Dia. Kalau di luar Dia, kita nggak mungkin bisa hidup. Kita nggak mungkin bisa bergerak. Kita nggak mungkin ada. Justru kita ada, kita hidup, kita bergerak karena kita di dalam Dia.
Kalau kita tidak di dalam Dia, kita akan mati. Itu semua karena Dia adalah sumbernya. Implikasi yang kedua adalah segala sesuatu yang engkau punya, segala sesuatu yang kau miliki, itu adalah milik Tuhan yang dititipkan Tuhan bagi kita. Saudara, semua yang kita punya, semua yang kita miliki, itu adalah milik Tuhan yang dititipkan. Tahu maksudnya dititipkan? Itu punya Tuhan, tapi dititipkan untuk kita sementara. Nanti waktu kita mati, sudah nggak ada satupun kita bawa kan? Nggak ada satupun. Kamu mau bawa apa waktu mati? Ya paling cuma pakai jas, dikasih dasi, kasih sepatu. Ya, waktu bapak mertua saya sudah sakit-sakitan gitu ya, kakak ipar saya bilang begini, ada nggak jas? Kalau bisa belilah jas. Kita siap-siap, siapa tahu papa dipanggil Tuhan. Kata mereka, sekarang mereka pakai jas, katanya. Seolah-olah ada pembicaraan antara orang-orang yang mau mati gitu ya. Kita mestinya pakai jas sekarang gitu. Dulu zaman dulu orang nggak biasa pakai jas gitu kan. Meninggal ya meninggal aja pakai baju apa adanya gitu. Jadi belakangan ini ada trennya. Orang kalau meninggal katanya harus pakai jas. Jadi pesan jas jauh-jauh hari. Ya, kita nggak bawa apa-apa, saudara. Sebab Allah berkata, kita datang telanjang, kita pulang telanjang. Banyak orang sukses, banyak orang yang berhasil. Mereka berpikir begini, oh saya sukses, saya berhasil itu karena kehebatan saya. Karena saya pintar membaca peluang, karena saya seorang yang pintar memanfaatkan kesempatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal Tuhan Yesus bilang begini, di luar aku kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Terlalu banyak orang Kristen yang paham ajaran ini, tapi hidup mereka nggak seperti itu, saudara. Semua masih mengandalkan kekuatannya, kehebatannya, kepinterannya. Padahal Tuhan Yesus bilang, di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa. Ya, artinya manusia nggak boleh berstrategi, itu boleh. Manusia boleh bermanuver dengan kayak apapun, boleh berjuang kayak apapun, tapi semua ditentukan oleh kuasa Tuhan, sumber bagi kita. Sumber itulah yang menentukan. Seandainya Tuhan menutup sumber itu, seandainya dia tutup sebentar saja, kita bisa apa? Seandainya dia tutup tingkap-tingkap langit bagi kita bisa apa? Dia sumbernya kok. Lalu kita berjuang pakai kepintaran, hikmat dan bijaksana kita. Kita berjuang, kita hebat, kita luar biasa, belajar sana sini, trik-trik berbisnis yang sukses. Tapi kalau Tuhan bilang, aku tutup ya, tingkap langit ini sementara. Kita nggak bisa apa, saudara. Sebab dia adalah sumbernya. Ya, sekarang kita lihat yang kedua. Ya, yang kedua, makna secara teologis adalah Allah adalah pusat kehidupan. Kalau yang pertama tadi, Allah adalah sumber kehidupan, asal segala sesuatu. Sekarang, Allah adalah pusat kehidupan, pengatur segala sesuatu. Ya ingat Roma 11 ayat 36 tadi ya. Saudara, kalau kita mau belajar tentang ilmu alam, ya kita akan belajar tentang tata surya misalnya, maka kita sering dikasih tahu bahwa tata surya kita itu pusatnya itu matahari. Jadi ini matahari, semua planet memutari matahari gitu ya. Bukan sebaliknya, planetnya diam, matahari yang putar-putar, enggak. Yang putar-putar tuh planet, matahari tetap di situ. Jadi berputar memutari matahari. Dan itu terjadi secara teratur. Tidak ada satupun yang keluar dari jalur atau keluar dari orbitnya. Tapi kebayang nggak kalau semua planet yang muterin matahari, ada satu yang keluar dari jalur, keluar dari orbitnya, kalau kebayang apa yang terjadi? Chaos, saudara. Bisa terjadi tabrakan, ledakan mungkin, atau kekacauan yang luar biasa, ya kan? Itu bisa terjadi. Jadi planet-planet itu sebenarnya kok bisa ya dia bisa putar dengan teratur? Berarti ada sesuatu. Nah kita lihat matahari sebagai pusatnya. Nah, bagaimana hidup kita? Sama, saudara. Allah adalah pusat kehidupan kita.
Semua orientasi hidup kita harusnya berpusat kepada Allah. Harus artinya God centris ya. Kalau antroposentris itu berpusat pada manusia. Berpusat pada Allah itu bicara segala sesuatu oleh Dia. Nah, artinya Allah adalah pusat segala sesuatu. Tanpa Allah, saudara, maka hidup kita kehilangan arah. Hidup kita kacau, hidup kita chaos, hidup kita hancur, berantakan tanpa Tuhan. Karena Dia pengaturnya. Kalau Dia nggak mengatur hidupmu, saudara tabrak sana, tabrak sini, saudara. Saudara keluar dari orbit, saudara menjadi seorang yang kacau, hancur hidupnya. Tapi Tuhan itu baik, Dia tetap menjadi pengatur, jadi pusat dari hidup kita. Ya. Tapi memang manusia kadang-kadang sudah tahu Tuhan itu pusat, sudah tahu Tuhan itu sentrum, Dia adalah titik poros dari hidup kita, sudah tahu Tuhan itu pengatur segala sesuatu, tetap aja kita menjadikan yang lain menjadi pusat hidup kita. Ya, manusia tersesat karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya pusat hidup kita menjadi berbeda. Kalau dulu adalah Allah menjadi pusatnya, begitu kita jatuh dalam dosa, yang menjadi pusat itu sesuatu yang lain. Makanya kalau kita lihat hidup kita, ada yang menjadikan pusat hidupnya itu adalah harta kekayaan. Saudara pernah lihat orang yang mengejar harta habis-habisan, pengennya kaya luar biasa. Wah, 1 rupiah pun dia nggak rela kasih orang. Dia begitu pelit karena dia rasa dapat 1 rupiah aja susahnya luar biasa. Pokoknya ini seperti dewa bagi dia. Dia menjadikan harta kekayaan, uang itu seperti pusat hidup dia. Dan itu memang jadi pusat hidup dia. Pernah lihat orang kayak begitu? Atau ada juga orang yang menjadikan pusat hidupnya adalah popularitas dia. Pokoknya harus jadi terkenal, followernya harus jadi banyak. Gak cukup 1 juta, 2 juta, 3 juta. Makin banyak orang jadi follower dia, wah makin berarti rasa hidup dia. Dan dia jadikan itu semua, follower dia itu atau popularitas dia menjadi pusat. Maka mohon maaf saja, dia kejar itu siang dan malam bagaimana terus meningkatkan rating dia menjadi terkenal. Ada juga yang menjadikan jabatannya, kedudukannya, pangkatnya sebagai apa? Sebagai pusat hidupnya. Wah, dia kejar jabatan, dia kejar kedudukan, dia kejar pangkat. Ada juga yang menjadikan keluarga menjadi pusat hidup. Saudara nggak salah, saudara mencintai keluarga itu nggak salah. Tapi kalau menjadikan keluarga menjadi pusat hidupmu, itu sesuatu yang nggak benar. Atau pekerjaanmu menjadi pusat. Pokoknya saudara kejar yang namanya pekerjaanmu setinggi mungkin. Saudara menjadikan itu menjadi pusat dalam hidupmu. Kejar pekerjaan, berjuang untuk maju di dalam pekerjaan, itu tidak salah. Tetapi menjadikan itu pusat hidup, itu yang salah. Tetap Allah menjadi pusatnya. Yang lain itu adalah sampingannya. Karena ada efek begini saudara. Ketika saudara menjadikan jabatan sebagai pusat, harta kekayaan sebagai pusat hidup, ya pekerjaanmu sebagai pusat hidup, hobimu menjadi pusat hidup. Secara tidak sadar, sudah terjebak pada satu hal. Kita terjebak menjadikan semua itu seperti tujuan akhir hidup kita. Padahal itu bukan tujuannya. Tujuan akhir kita berbeda. Itu semua yang sifatnya sementara, panah. Tapi tujuan akhir kita harusnya yang kekal, saudara. Nah, kita sering terjebak di situ, saudara. Karena itu ada orang kehilangan hartanya, langsung bunuh diri itu ada. Dulu saya pernah cerita, satu oma-oma, temennya nipu dia 800 juta, uangnya dipinjam dengan janji bunga sekian. Setelah dia kasih, temennya hilang. Cari-cari gak ketemu. Kecewa, mikirin uangnya siang malam, dia rasa hidup sudah hancur, gak ada lagi pegangannya. Selama ini yang jadi pegangan dia 800 juta itu. Yang bisa memberi dia kedamaian selama ini ya uangnya 800 juta itu. Yang bisa menenangkan hatinya ya uangnya 800 juta itu. Begitu diambil oleh orang lain, uang itu hilang dari tangannya, dia terjun dari lantai 7 ke arah lapangan golf di belakang. Langsung mati di tempat. Saudara bayangkan,
Ketika sudah jadikan harta uangmu yang 1 M itu menjadi pusat hidupmu, begitu 1 M hilang, hidupmu juga binasa. Tapi saudara pegang Tuhan, jadikan Tuhan sebagai pusatnya. Sekalipun hartamu diambil, pangkat kedudukanmu diceroboti orang, kau tidak dikenal siapapun, tidak masalah. Kenapa kau masih pegang Tuhan yang kekal? Tuhan masih menjamin kita. Mengapa Allah layak disebut sebagai pusat, saudara? Ada beberapa alasan mengapa Allah layak disebut sebagai pusat. Yang pertama, karena Allah berdaulat dan maha kuasa. Kalau saudara menjadikan sesuatu yang menjadi pusat hidupmu, dia tidak maha kuasa, dia tidak berdaulat seperti Tuhan, maka itu bukan sesuatu yang pantas untuk dijadikan pusat. Yang pantas menjadi pusat kita adalah Dia yang berdaulat dan yang maha kuasa, dan itu adalah Allah. Yesaya 46, 9 dan 10 berkata begini, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ayat-ayat ini menarik, saudara. Ini bicara tentang apa? Ini menunjukkan bahwa Allah kita berbeda dengan ilah-ilah yang lain. Di belakang sini, saudara, agak putaran sana. Kalau saudara lewat, dulu saya suka jalan pagi, olahraga. Saudara ketemu ada satu tempat sembahyang di dalam, bukan yang belakang kita, di belakang sana. Itu patungnya ditaruh di depan. Tangannya banyak, saudara. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Tangannya banyak. Itu menggambarkan ilah Tuhan mereka. Tangannya banyak. Tapi itu kan patung. Tangannya banyak sih, tapi nggak bisa buat apa-apa. Tangannya begitu luar biasa. Seolah-olah menggambarkan bahwa dewa ini bisa buat apa saja karena tangannya banyak. Tapi jadi aneh bagi saya lihat tangannya banyak. Kita cuma biasa lihat tangannya cuma 2. Tuhan kita nggak perlu tangannya banyak. Dia memang maha kuasa. Tidak ada yang seperti aku, kata Tuhan. Dan akulah Allah dan tidak ada yang lain. Satu-satunya Allah yang benar. Kehendakku akan terlaksana, rencanaku tidak pernah gagal. Wah, ini bicara tentang Allah yang maha kuasa, bukan patung yang tangannya banyak. Inilah alasan pertama mengapa Allah layak menjadi pusat hidup kita. Yang kedua, dia layak menjadi pusat hidup kita karena Allah, karena Allah adalah pengatur, penopang, dan pemelihara segala sesuatu. Dia pusat, dia mengatur, dia menopang, dia memelihara. Ya, semua proses yang terjadi di alam semesta ini, dia topang, dia atur semua. Termasuk hidup kamu diatur sama dia. Ditopang sama dia, dipelihara sama dia. Tapi kalau kita ngomong kayak gini, kayak nggak ada efeknya gitu ya. Ya, karena tiap pagi kita bangun sudah biasa gitu ya. Tiap pagi kita bangun sudah biasa. Dulu ada satu ilustrasi kayak begini. Ada satu orang kaya, dia datang ke satu kampung. Wah, kaya banget, dia banyak duit. Tiap kali dia ketemu orang kampung tuh dia bagi duit 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Dia pulang. Bulan berikutnya datang lagi, bagi lagi duit. Nah, waktu pertama kali bagi duit, wah orang di kampung tuh, bos terima kasih ya bos, terima kasih sampai cium tangan segala saudara. Kedua kali datang masih cium tangan, waduh bos terima kasih ya bos, masih cium tangan. Ketiga kali datang bagi duit lagi, bos terima kasih, masih nunduk-nunduk. Setelah berkali-kali datang, yang tadinya mulai dari cium tangan, nunduk-nunduk, belakangan sudah mulai terima kasih ya bos. Udah mulai berubah sikapnya. Datang lagi sudah kesekian kali, udah mau deketan puluhan kali. Bos terima kasih ya bos, dia ambil pergi. Lama-kelamaan makin sering dia datang, dia ambil, makasih bos, dia langsung pergi. Dari awal dia cium-cium tangan, dia nunduk-nunduk. Tapi sudah ratusan kali datang, dapat duit, dia merasa sudah terbiasa dan seperti dia memang
berhak untuk dapatkan itu, dia nggak ngomong lagi untuk bilang terima kasih. Sikap kita dengan Tuhan tuh kayak gitu. Pertama kali kita kenal Tuhan, aduh kita rasa ini cinta mula-mula, kita seneng gitu ya. Kita berterima kasih, bersyukur pada Tuhan. Tapi lama-kelamaan kita menjadi seperti terbiasa mendapatkan berkat dari Tuhan itu, ya udah terima kasih ya Tuhan. Lama-kelamaan ya kita dapat, sudah kita nggak ngomong lagi. Kenapa? Kita merasa ya saya memang berhak, engkau memang harus berkewajiban memberkati aku kok. Aku nggak perlu ucapin terima kasih karena engkau memang harus memberi, kan begitu kan? Lama-kelamaan kita bisa seperti itu. Padahal dia adalah yang mengatur, menopang, memelihara kita setiap hari. Yang ketiga adalah karena Allah dapat menuntun jalan orang percaya. Ya, Nabi Yeremia pernah memiliki satu kesadaran akan kelemahan manusia. Nabi Yeremia, dia pernah bilang begini, ya, bahwa manusia tidak dapat menentukan jalannya sendiri, tidak berkuasa menetapkan langkahnya sendiri. Saya baca ya dari Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi Yeremia punya satu kesadaran terhadap kelemahan manusia, bahwa kita nggak bisa menetapkan langkah kita nggak bisa menetapkan jalan kita, nggak bisa. Yeremia sadar itu. Artinya kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan menjadi pusat kita. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan menjadi penuntun kita. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan menjadi pemimpin kita. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan menjadi gembala agung kita. Makanya pemazmur, yaitu Raja Daud, dia menuliskan Mazmur pasal 23 dengan ciamik luar biasa. Bagus luar biasa. Daud bilang begini, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, kata Daud. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara, pemazmur atau Mazmur pasal 23 ini itu memperlihatkan bagaimana Daud menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya, menjadikan dia gembala pribadinya. Adakah kita seperti Daud menjadikan dia pusat hidup kita, pemimpin kita, gembala atas hidup kita? Ini alasan ketiga mengapa Tuhan layak menjadi pusat hidup kita. Yang keempat, karena Allah dapat mengubah situasi sulit menjadi kebaikan kita. Saudara, ini kami baru bahas di Komisi Wanita hari Jumat kemarin. Kita semua tahu kisah tentang Yusuf kan. Yusuf itu dia pertama dibenci gara-gara mimpinya, dibenci oleh saudara-saudaranya. Lalu mereka berniat untuk membunuh dia. Tapi Ruben bilang jangan bunuh dia. Akhirnya mereka taruh dia di sumur, saudara. Waktu mereka kurung dia di sumur, tiba-tiba ada orang lewat, dijual kepada orang Mesir, kepada Potifar. Dia hidup di rumah Potifar, dipitnah sama istrinya Potifar. Lalu kemudian dia dipenjarakan. Dia pernah nolong 2 orang dalam penjara, tapi dia juga dilupakan. Saudara, kalau kita mau melihat kehidupan Yusuf ini, aduh, ini kehidupan yang menyakitkan, kehidupan yang memahitkan hati, kehidupan yang membuat kita sakit hati dan sebagainya. Yusuf punya 1001 macam alasan untuk sakit hati, untuk dendam, untuk pahit hati kepada saudara-saudaranya. Tetapi 22 tahun kemudian, setelah dia ketemu dengan 11 saudaranya, dia tidak sakit hati sama sekali. Dia berkata di dalam Kejadian 50 ayat 20 begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perkataan Yusuf ini, saudara, menunjukkan
bahwa Yusuf tuh mengerti betul ajaran doktrin tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu bisa mengubah yang jahat menjadi baik bagi kita. Yang kedua, dia juga mengerti betul ajaran doktrin tentang Tuhan. Bahwa di dalam kesalahan manusia pun Tuhan tetap bisa bekerja. Mendatangkan kebaikan buat kita. Karena itu saudara, tak usah khawatir kalau orang menjahati engkau, kalau orang memfitnah engkau, kalau orang melecehkan engkau, tak usah khawatir. Tahan saja, serahkan sama Tuhan. Tuhan bisa bekerja dalam kesalahan manusia dan kejahatan manusia untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28, wah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Amin. Ini sesuatu yang menarik, saudara. Siapa yang bisa seperti Dia? Yang terakhir, yang ketiga, Allah adalah tujuan akhir kehidupan, akhir segala sesuatu. Saudara, tadi di dalam Roma itu berkata apa? Ya, engkau mengembalikan dalam Mazmur itu ya. Nanti kita lihat. Roma 3 ayat 36 bagian C-nya bilang begini, segala sesuatu kepada Dia untuk kemuliaannya. Gitu kan? Itu artinya apa? Tujuan akhir segala sesuatu itu akan bermuara kepada Tuhan. Destinasi terakhir hidup kita itu bermuara kepada Tuhan. Tidak kepada yang lain, saudara. Selain Allah, tidak ada tujuan akhir yang lain. Selain Tuhan, tidak ada destinasi terakhir. Tidak ada neraka yang lain, tidak ada surga yang lain, kecuali yang Tuhan sudah sediakan. Tidak ada di tempat yang lain. Makanya segala sesuatu yang bermula dari Allah, berlangsung oleh Allah, dan pasti akan berakhir pada Allah. Itu tujuan akhir segala sesuatu, tujuan akhir hidup kita. Jadi manusia, kita semua akan berakhir pada Tuhan. Itu artinya hidup kita ya bukanlah tentang kita, tetapi tentang Allah. Jadi kalau kita belajar sesuatu yang dimulai dari Allah, bersumber dari Allah, menjadi pusatnya adalah Allah, lalu nanti tujuan akhirnya akan bermuara pada Allah. Saudara mau lihat ini ya, ada 3 rangkaian, 1, 2, 3. Maka kita bisa simpulkan bahwa hidup kita ya bukanlah tentang kita, tetapi tentang Allah. Kenapa saya berkata demikian? Misalnya begini. Di dalam rancangan kekal Tuhan, saya coba memberikan visualisasi buat saudara. Katakanlah saya bikin titik-titik dari sini, titik-titik, panjang sekali. Dari ujung sana saya bikin titik-titik. Titik-titik ini saudara melambangkan perjalanan rancangan kekekalan Tuhan, saudara. Lalu manusia ada di mana? Manusia cuma satu titik kecil yang ada di sini. Abraham mungkin satu titik kecil di sana. Daud satu titik kecil di situ. Kita ada satu titik kecil di sini. Maka kalau kita ngomong rancangan kekekalan Tuhan, kalau kita bilang hidup kita bukanlah tentang kita, tapi hidup kita bicara tentang Tuhan yang punya rancangan yang kekal. Lalu kita sombong sekali. Orang kita cuma satu titik kecil dalam rancangan kekal Tuhan kok. Kita sepertinya ini tentang saya semua gitu. Enggak. Kalau kita bicara hidup kita, itu mestinya bicara tentang Tuhan. Bukan bicara tentang kita. Terlalu besar bagi kita kalau ngomong, ini hidup saya tentang saya. Enggak. Terlalu kecil bagi Tuhan. Ya. Karena itu ini sesuatu yang menarik. Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, saudara, kita akan menemukan bahwa Tuhan selalu bicara tentang akhir hidup bagi manusia. Mazmur 90 ayat 3 misalnya ya. Ini tadi yang saya katakan ya. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Kalau Tuhan adalah destinasi terakhir hidup manusia, maka wajar kalau dia ngomong ya, engkau debu, kembali hai anak manusia. Semua kita akan kembali ke Dia karena Dia destinasi terakhir kita. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina
sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Suatu saat dia akan ubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan yang sama seperti dia, sehingga kita akan berada di mana Kristus ada. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan demikian. Bahkan Tuhan Yesus bilang, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Itu destinasi terakhir kita. Kalau sudah, aku akan kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu bicara tentang destinasi terakhir. Itu bicara tentang Tuhan adalah tujuan akhir hidup kita. Tuhan adalah tujuan akhir segala sesuatu. Ini pengertian apa itu hidup berpusat pada Tuhan. Kita baru mengerti pengertian-pengertian seperti ini. Nah, ada beberapa pendapat, saudara. Yang pertama, John Calvin. John Calvin bilang begini, kita bukan milik kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita melupakan diri kita dan semua yang kita miliki, agar kita seluruhnya milik Allah. Saudara, jangan pernah saudara merasa ini hidupku milikku sendiri. Ya, ada istilah yang sering diucapkan orang kalau orang sudah bilang, kok kamu begitu, kok kamu begini sih, kenapa sih kamu nggak berubah? Mereka selalu jawab, it's my life. Wih, hebat ya. Ya, it's my life. Gitu kan. Ya, itu hidup saya. Siapa bilang itu hidup kamu? A.W. Tozer, dia bilang begini, kekristenan yang sejati bukan berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada Allah. Allah tidak ada untuk melayani manusia, melainkan manusia ada untuk memuliakan Allah. Saudara, kalau dia jadi pusat, ini ada kaitannya dengan kita akan memuliakan dia. Dia ada karena kita ada untuk memuliakan dia, bukan dia ada untuk kita. Jangan dibalik. Dia pusatnya, dia sentrumnya, bukan kita sentrumnya. Walaupun dia mengasihi kita sebagaikan biji matanya, tapi kita bukan sentrumnya, dia sentrumnya. C.S. Lewis, dia berkata begini, saat kita menempatkan Allah di tempat yang pertama, segala sesuatu yang lain akan berada di tempat yang benar. Ini menarik ya. Kalau kita bisa menempatkan Tuhan di tempat yang utama, menjadi sentrum, menjadi pusat, maka yang lain gak usah diurus, pasti sudah di tempat yang benar punya. Tapi kalau Tuhan tidak kau tempatkan di tempat yang benar, semua yang lain juga salah. Dietrich Bonhoeffer, dia bilang begini, berpusat pada Allah berarti mematikan ego kita, ambisi pribadi kita, dan hidup dalam ketaatan penuh kepada Kristus, bahkan sampai pada penderitaan. Ya, mau nggak kita mematikan ego kita? Dulu dari Perkantas pernah membuat satu traktat kecil, saudara. Lalu di situ ada gambar kursi. Siapa yang duduk di takhta, yang menjadi takhta dalam hidup kita itu siapa? Oh, aku, ego, gitu ya. Selama itu aku, ego, ya kita tidak pernah bisa bersaksi tentang Tuhan. Yang harusnya duduk di kursi aku itu adalah Tuhan, gitu, bukan kita, gitu. Sehingga itu menjadi traktat yang efektif sekali ketika memberitakan Injil, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami sadar bahwa Engkau adalah pusat hidup kami. Kami memahami bahwa tidak ada yang lain selain Engkau adalah pusat. Ampuni kami, Tuhan, bahwa seringkali kami salah menempatkan pusat hidup kami. Kami menjadikan hal-hal yang lain yang bukan Tuhan menjadi pusatnya. Bahkan hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang receh, atau hal-hal yang sifatnya fana, sementara, itu kami justru jadikan menjadi pusat hidup kami. Ampuni kesalahan kami, dosa-dosa kami. Hari ini kami tahu tidak ada yang lain kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Engkaulah pusat segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terus Tuhan lengkapi kami terus di minggu-minggu yang akan datang. Sementara kami menerima sakramen perjamuan kudus, Tuhan siapkan hati kami. Tuhan Yesus yang mati bagi kami adalah Dia yang telah memberikan hidupnya bagi kami.
Kami bersyukur karena ada kesempatan untuk kami semeja dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.